pemimpin-pemimpin politik kita ingin mencengkram kita di bawah kekuasaan yang sangat menseberai harga diri masyarakat Kabupaten Manggarai Barat. Kenaikan tiket Taman Nasional Komodo 3.500.000 per orang. Oke, pagi ini saya baru membuat channel YouTube untuk YouTuber cilik yang selama ini sama-sama membangun channel Emil Tolo. Namanya Tristan Vadamedi Putra. Jadi ini channel YouTube-nya. Saya adalah subscriber pertama. Oke, sekarang saya dengan Tristan mau pergi potong pisang di kebun. Kau kenapa batu-batu kau nih? Inilah perjalanan bensin tidak ada. Kami batal pergi ke kebun karena motor macet. Ini Kami batal ke kebun karena motor macet. Motor macet tuh. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah berada di PTK, kantor PTK. Halo bos, selamat sore. Yang dirugikan ini pihak masyarakat kecil yang punya kayak macam punya tren, punya mobil-mobil, kayak punya kapal-kapal kecil, itu restoran kecil. Karena ini semua sudah dikembalikan dari pusat. Dalam hal ini PT Purbamora yang dipercayakan untuk mengelola ini semua pariwisata. Dari semua satu pintu semua. Dalam hal ini Purbamora punya PT Purbamora. Purbamora ini sama punya Leskodat. Leskodat ini siapa? Ini Tommy Winata. Oke. Itu yang membuat masyarakat Labuan Bajo marah ya hari ini. Marah dan hari ini ke demo. Mereka rencana mau demo lagi. Hari ini terjadi demo besar-besaran di Labuan Bajo. Jadi masyarakat memprotes kebijakan pemerintah menaikkan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo sebesar 3.750.000. Jadi kebijakan harga tiket ini itu akan berimbas terhadap pengusaha kecil atau pelaku pariwisata yang berskala kecil. Nah, kalau menurut penelitian yang pernah saya buat di Labuan Bajo, saya melihat kurang lebih ada beberapa hal yang menjadi penyebab mengapa kebijakan pariwisata di Labuan Bajo itu cenderung berpihak pada mereka yang kuat, terutama para investor. Nah, ada beberapa persoalan yang saya temui. Yang pertama itu adalah bahwa kebijakan pembangunan pariwisata di Labuan Bajo sejauh ini, menurut riset yang saya buat itu sangat sentralistis. Artinya bahwa pemerintah pusat cenderung mengintervensi terlalu jauh pembangunan dan perkembangan pariwisata di Labuan Bajo. Misalnya dengan menetapkan beberapa institusi pusat di daerah seperti Balai Taman Nasional Komodo. Jadi dengan penetapan institusi pusat di daerah itu membuat pembangunan pariwisata di Labuan Bajo itu cenderung berpihak kepada pusat. Misalnya dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo, pendapatan untuk masuk ke dalam Taman Nasional Komodo itu nanti dibayar kepada Balai Taman Nasional Komodo, yang berarti bahwa pemasukan kenaikan harga tiket sebesar 3,7 juta rupiah ini lebih banyak diterima oleh institusi pusat yang berada di daerah, terutama dalam hal ini adalah Balai Taman Nasional Komodo. Yang berikut masalah yang saya lihat itu adalah bahwa kebijakan pembangunan pariwisata di Labuan Bajo itu cenderung pro terhadap pertumbuhan dan pro terhadap kapital. Nah, kebijakan seperti ini itu biasanya mengarah pada yang pertama itu privatisasi dan land grab.
Jadi tanah-tanah di Labuan Bajo hari ini itu sudah dimiliki oleh para investor dan mereka yang memiliki kapital. Dan biasanya pengalihan tanah-tanah ulayat atau tanah-tanah pribadi di Labuan Bajo itu cenderung difasilitasi oleh pemerintah. Yang berikut adalah bahwa pembangunan pariwisata di Labuan Bajo itu cenderung mengandalkan input pariwisata dan buruh murah. Jadi input pariwisata seperti makanan juga buruh itu biasanya diimpor dari Makassar, Bali, Sumbawa, Bima. Pembangunan pariwisata di Labuan Bajo karena kebijakan import input pariwisata ini cenderung lebih menguntungkan orang luar dibandingkan masyarakat Labuan Bajo itu sendiri atau masyarakat Manggarai Barat, karena input pariwisata dan juga persediaan buruh biasanya dipasok dari luar. Yang berikut yang saya lihat adalah adanya kebijakan betting on the strong. Jadi pemerintah cenderung lebih berpihak pada investor atau kapital dalam upaya untuk mengembangkan pariwisata di Labuan Bajo. Karena itu kebijakan-kebijakan yang dibuat yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata itu cenderung menguntungkan mereka yang memiliki kapital. Dalam hal ini adalah para investor. Yang terakhir, kebijakan yang cenderung berpihak pada kapital itu sering disisipi oleh aktivitas korupsi yang sering terjadi, baik itu pada ranah birokrasi maupun pada ranah politik. Jadi belum lama ini kita sering mendengar politisi dan beberapa birokrat yang dipenjara karena persoalan tanah, persoalan alih fungsi aset publik, dan hal ini bisa terjadi karena sistem kebijakan pembangunan pariwisata yang berorientasi pada kapital atau berorientasi pada investor. Karena itu sistem pengelolaan atau pengembangan pariwisata yang seperti ini patut dilawan. Dan karena itu saya sangat mengapresiasi demo yang dilakukan oleh masyarakat Labuan Bajo pada hari ini. Kita akan melanjutkan video ini dengan vlog. Jadi ayam kalau menetas di mesin penetas itu modelnya seperti ini. Ini ayam. Ini ayam baru Ada menetas. Luar biasa. ada menetas. Itu masih di dalam, masih baru keluar dari dalam cangkangnya. Luar biasa. Tuh, kulit agak hitam. Dia sedikit. Keren. Halo guys. Keren kan? Halo guys. Mantap. Halo guys. Jadi sekarang kita sudah lihat dan kita harus tutup biar suhunya tetap stabil. Kejadiannya kedinginan ya. Oke. Mantap. Oke, selamat malam. Malam ini saya di salah satu tempat di Watu Gase. Ini saya punya tempat tidur. Di luar anjing di tempat gonggong. di Watu Gase juga. Itu dua orang di sana itu lagi edit video belajar YouTube. Ini Tante lagi memantau dua orang pengungsi. Yang sebelah ini Abang Safe ini pengungsi dari Riti. Ini pengungsi dari Riti, yang ini pengungsi dari Bowai. Dari Dom Dambe ini dari Dena. Kalau ini dari Bowai pengungsi. Oke, sampai jumpa besok pagi. Ini supervisor yang saya harus buat kelambu nih. Tante Rika.